Pakai. Dah. Dek, mulai. Selamat sore pada Bapak dan Ibu dari wakil dosen. Untuk tugas besar pemodelan sistem pada judulnya hari ini adalah Optimizing Pengalengan Co-Milk Production. Disusun oleh kami yaitu Muhammad Furqanatua, Andra Pastikawa, Azhar Naden Putri Ramadania, dan Aulia Indra Kripsari Edi Prabowo. Pada kali ini kita akan bahas studi kasus yaitu KSP harus menyusun KSP atau si PT KSP harus menyusun jadwal produksi harian untuk memenuhi permintaan susu dan produk olahan susu di Jawa Barat serta Jakarta. KSP memiliki dua peternakan utama, yaitu peternakan dari Farm A dan Farm B. Parameter yang pertama adalah kapasitas produksi maksimum dari Farm A sekitar 18.000 liter per hari dan Farm B 25.000 liter per hari. Kemudian untuk susu kualitas premiumnya didapatkan 45% dari Farm A dan 60% dari Farm B. Kemudian untuk biaya produksinya 4.800 per liter dan 9.200 per liter untuk Farm B. KSP mengelola produksi susu dari dua peternakan yang hasilnya dapat dijual sebagai susu premium atau diolah menjadi produk susu. Susu yang tidak memenuhi standar kualitas dan limbah produksi juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak fermentasi untuk menambah nilai ekonomi dan mengurangi limbah. Operasional KSP dipengaruhi oleh cuaca dan berbagai kendala. Cuaca panas dapat menurunkan produksi dan kualitas susu, sedangkan musim hujan berpotensi meningkatkan produksi, tapi dapat menyebabkan keterlambatan distribusi. Selain itu, keterlambatan pengiriman, jadwal pemberian yang terlalu padat, serta limbah pengolahan yang besar sekitar 10%, dari total input menjadi tantangan yang perlu dikelola agar keuntungan, kualitas produk, dan keberlanjutan usaha dapat tetap terjaga. Mungkin selanjutnya dapat dijelaskan oleh Furkan. Rumusan masalah. Di sini kita bisa melihat formasi masalahnya. Kemudian setelah menyusun model matematik dan mencari solusi model, tujuan tugas besar ini setelah mengerjakan ini, kita dapat mengidentifikasi problem solution pada suatu sistem nyata, melakukan pendekatan sistem thinking dalam menganalisis masalah, menentukan sistem boundary dan stakeholder, menyusun influence diagram, memformulasikan model matematis, dan menganalisis solusi dan aplikasi sistem. Problem situation. Di sini kita bisa melihat dari gambaran dalam sistemnya, dari proses kegiatan produksi susu dilakukan pada Farm A dan Farm B setiap hari. Susu yang dihasilkan dimanfaatkan untuk pembuatan susu, keju, maupun dijual langsung sebagai susu premium. Produk kemudian didistribusikan ke berbagai kota besar. Sisa limbah produksi dimanfaatkan kembali menjadi pakan fermentasi. Untuk strukturnya, sistem melibatkan peternak, koperasi susu, pabrik pengolahan, dan pihak distribusi. Terdapat dua area peternakan dengan karakteristik kualitas susu yang berbeda. Pabrik pengolahan memiliki batas kapasitas operasional harian. Fasilitas pendingin digunakan untuk menjaga mutu susu sebelum dikirim. Untuk konfliknya, perusahaan harus menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kualitas produk. Permintaan pasar yang tinggi sering tidak sebanding dengan kapasitas produksi. Jadwal pemerahan yang terlalu padat berdampak pada kondisi kesehatan sapi, dan hambatan distribusi dapat menurunkan kualitas susu yang dikirim. Untuk uncertainties-nya, kondisi cuaca mempengaruhi jumlah produksi susu harian, permintaan konsumen berubah-ubah sesuai kondisi pasar, distribusi produk dipengaruhi kemataan dan kondisi jalan, kenaikan biaya energi dapat meningkatkan biaya operasional. Dan yang terakhir, aksi dan reaksi.
Musim panas menyebabkan produksi susu mengalami penurunan. Pada saat musim hujan, produksi meningkat namun proses distribusi menjadi lebih lambat. Ketika permintaan pasar meningkat, aktivitas produk ikut bertambah, dan keterlambatan pengiriman dapat menurunkan kualitas susu premium. Untuk kontrolnya, jadwal produksi diatur oleh koperasi setiap hari. Mesin produksi dibersihkan secara rutin untuk menjaga higienitas. Pemeriksaan kualitas susu dilakukan sebelum proses distribusi. Produksi keju dibatasi sesuai kapasitas pasar yang tersedia. Mungkin yang selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Lalu ada goals and aim, itu tuh mengoptimalkan keuntungan harian koperasi susu, menjaga mutu produk agar tetap sesuai standar, memenuhi kebutuhan pasar dan kontrak distribusi, mengurangi jumlah limbah dari proses produksi. Terus ada worldview, itu sistem dipandang sebagai rantai produksi susu yang saling terhubung. Lalu ada faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan harus berjalan secara seimbang. Lalu keberlanjutan usaha menjadi perhatian utama dalam pengolahan sistem. Lalu ada people, yaitu peternakan bertanggung jawab dalam pemeliharaan sapi perah, manajemen koperasi, mengatur kegiatan, operasional produksi. Lalu pekerja pabrik melakukan proses pengolahan susu menjadi produk jadi. Lalu ada distributor menyalurkan produk ke pasar dan konsumen. Setelah itu ada relationship, kualitas pakan mempengaruhi mutu susu yang dihasilkan. Sistem distribusi berpengaruh terhadap kesegaran produk. Lalu ada kapasitas produksi farm mempengaruhi proses pengolahan di pabrik. Lalu ada limbah produksi dapat dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak. Lalu ada resource, itu tuh sumber daya utama berupa sapi perah dan susu segar. Lalu ada mesin pengolahan dan pendinginan digunakan dalam proses produksi. Lalu ada tenaga kerja dibutuhkan untuk operasional harian. Lalu ada kendaraan distribusi digunakan untuk pengiriman produk. Terus ada consequence, itu tuh keterlambatan distribusi dapat menurunkan kualitas susu. Lalu ada produksi berlebih, meningkatkan jumlah limbah produksi. Kesehatan sapi dapat terganggu akibat jadwal pemanahan yang berlebihan. Sistem yang berkurang optimal dapat mengurangi keuntungan koperasi. Lalu yang terakhir ada kontrol, yaitu kapasitas produksi dikendalikan agar sesuai kebutuhan pasar. Yang terakhir ada pengawasan kualitas dilakukan secara berkala pada setiap tahap produksi. Lalu ada problem situation. Yang pertama itu distribusi diatur agar produk sampai tepat waktu. Lalu limbah produksi dikelola untuk mengurangi dampak lingkungan. Lalu ada action and reaction, itu peningkatan permintaan menyebabkan volume produksi bertambah. Lalu heat stress pada sapi menurunkan kualitas dan jumlah produksi susu. Keterlambatan pengiriman dapat menyebabkan produk premium ditolak pasar. Bertambahnya produksi menyebabkan limbah ikut meningkat. Lalu ada uncertainties, perubahan cuaca sulit diperkirakan setiap musim, hanya energi dapat berubah sewaktu-waktu. Lalu permintaan produk premium tidak selalu stabil, gangguan distribusi dapat mempengaruhi kualitas produk akhir. Lalu ada konflik, target keuntungan sering bertentangan dengan tingginya biaya operasional, kualitas produk harus dipertahankan meskipun kapasitas terbatas. Efisiensi produk perlu diseimbangkan dengan kesejahteraan peternak. Produksi tinggi dapat meningkatkan limbah dan emisi karbon. Yang terakhir ada struktur. Sistem terdiri dari peternakan, koperasi, pabrik, pengolahan, dan distribusi. Terdapat alur proses dari susu mentah hingga menjadi produk jadi. Distribusi produk terhubung langsung dengan pasar kota besar. Lalu pengolahan limbah menjadi bagian dari sistem produksi terpadu. Next.
pertamanya itu ada sistem boundary. Dari sistem boundary sendiri dibagi jadi dua, ada inside system sama outside system. Sistem boundary itu menunjukkan batas antara faktor internal yang dapat dikelola oleh koperasi susu dan faktor eksternal yang berada di luar kendali sistem. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan kelancaran proses produksi, distribusi, dan keberlanjutan bisnis koperasi susu. Yang pertama itu ada dari inside system. Dari inside system ini ada yang pertama ada produksi susu di farm A dan farm B, yang kedua itu proses pengolahan susu menjadi pasteurisasi dan keju, yang ketiga itu ada jadwal pemerahan sapi, yang keempat ada pengendalian kualitas susu, yang kelima ada kapasitas mesin dan fasilitas pendingin, yang keenam ada pengolahan limbah menjadi pakan fermentasi, yang ketujuh ada manajemen distribusi produk susu, yang kedelapan ada tenaga kerja dan operasional koperasi, yang kesembilan ada pengaturan kapasitas produksi harian, yang kesepuluh ada sistem penyimpanan dan pendingin susu. Untuk bagian outside systemnya sendiri, ada kondisi cuaca dan perubahan musim, permintaan pasar yang fluktuatif, harga energi dan bahan bakar, kemacetan dan kondisi jalan distribusi, kebijakan pemerintah daerah, tekanan pengurangan emisi karbon, persaingan industri susu lainnya, kondisi ekonomi dan daya beli konsumen, perubahan harga pasar produk susu, dan resiko keterlambatan transportasi antar kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andrean. Baik, dari gambar ini kita bisa melihat ada namanya rich picture diagram, berarti gambarnya penuh dengan diagram. Pertama, kita ambil dari faktor yang mempengaruhi dari sudut pandang cuaca, dari sudut pandang si pabriknya, pabrik pengolahan susu memiliki faktor yang mempengaruhi yaitu seperti cuaca, kualitas pakan, kesehatan sapi, dan jadwal pemerahan. Situ tujuannya itu untuk susu segar, karena keempat faktor itu mempengaruhi susu segarnya. Kemudian untuk sumber produksinya, dari farm A produksi susu harian, atau farm B juga sama, tujuannya untuk susu segar, di mana susu segar itu tujuannya juga untuk ke pabrik. Lalu tidak menutup kemungkinan susu segar juga pasti memerlukan biaya produksi, pendingin, distribusi, dan biaya energi. Hanya untuk membuat susu segar. Kemudian untuk inventory atau kapasitas dan operasional, di kapasitas efektif 12 jam sehari atau 16 jam sampai 4 jam pembersihan. Itu termasuk dalam operasionalnya dan juga kapasitas pendingin terbatas. Lalu dari pabrik tersebut pasti memiliki limbah dari hasil susu segar tersebut. Itu limbah dari susu yang reject atau susu yang bisa jadi basi. Kemudian diolah menjadi pakan fermentasi sekitar 100 liter limbah dan menjadi 12 kg pakan fermentasi. Dan juga pabrik memiliki 3 produk yang sebelumnya adalah susu segar premium yang dikirimkan ke kota besar secara langsung dari Bandung, Jakarta sampai Surabaya. Keju juga sama, kirim ke kota langsung dan juga pasteurisasi yang akan seperti susu yang udah diproses yang akan dikirim ke penjual yang seperti di Alfamart dan lain-lain. Kemudian ada kontrak dan batasan, itu adalah batasan seperti susu pasteurisasi minimal sekitar 15.000 liter per hari yang dikirimkan ke kota besar dan keju maksimal 4.500 kg per hari. Lalu dari sisi faktor distribusi, lalu lintas dan kemacetan, kondisi jalan, keterlambatan lebih dari 6 jam, menurunkan kualitas susu, dan permintaan pasar yang fluktuatif. Tujuan utama untuk faktor distribusi itu adalah memaksimalkan keuntungan, menjaga kualitas produk, menjamin kesejahteraan peternak atau petani, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dan untuk hierarki sistem, pertama di dalam sistem 1 itu ada narrow system of interest, di mana ada produksi susu di farm A dan farm B, ada pengolahan susu menjadi susu pasteurisasi dan keju, dan juga susu premium. Kemudian penjualan susu premium, ada pengolahan limbahnya, yang difermentasi, lalu ada pengaturan jadwal produksi harian. Lalu di sistem 2, yaitu wider system for sistem 1, itu seperti manajemen koperasi susu,
kemudian ada sistem distribusi produk ke kota besar, fasilitas pendingin, tenaga kerja, pengendalian, dan sistem transportasi untuk sistem 2. Dan kemudian untuk sistem 3, development of system 2, artinya dari lingkungan 2. Terdapat seperti kondisi cuaca, kemudian permintaan pasar yang tidak diketahui naik turunnya, kemudian harga energi dan bahan bakar, lalu kemacetan, kebijakan pemerintah, persaingan dengan industri lain, dan juga kondisi ekonomi masyarakat yang bisa jadi menurunkan demand pembelinya. Lalu irrelevant environment seperti adanya tren hiburan dan media sosial, aktivitas industri, kemudian kondisi politik, luar negeri, bisnis di luar sektor, kemudian faktor sosial yang tidak mempengaruhi. Dalam hierarki sistem, yang pertama adalah narrow system of interest, merupakan unit fungsional yang paling minimal yang memegang kunci tercapainya tujuan strategis organisasi. Kinerja dari sistem terkecil inilah yang nantinya dikuantifikasi sebagai parameter utama suksesnya keputusan yang diambil oleh manajemen. Pada kasus ini, merupakan narrow system of interest adalah produk susu seperti yang tadi, pegawai dari sistem seperti yang ada pada di gambar sebelumnya, serta dengan environment of system, dan juga irrelevant environment yang adalah lingkungan yang tidak memiliki pengaruh terhadap sistem yang dianalisis, di mana faktor-faktor ini dianggap tidak relevan karena tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap proses produksi maupun tujuan utama sistemnya. Baik, mulai dari analisis stakeholder, yaitu dari pemilik si industrinya, problem owner, jadi problem owner karena punya 3 syarat berikut. Tidak puas dengan kondisi saat ini, seperti koperasi menghadapi berbagai kendala dalam kegiatan produksi dan distribusi susu, perbedaan kualitas susu dari farm A dan B, dan juga keterbatasan kapasitas produksi efektif selama 12 jam per hari. Dari batasan-batasan tersebut, kita lanjut ke mampu menilai kapan goal tercapai. Kemudian manajemen koperasi dapat menentukan keberhasilan sistem berdasarkan tercapainya target keuntungan harian. Lalu punya kontrol pada berbagai problem situation, yaitu manajemen memiliki kendali untuk mengalokasikan susu dari farm A dan farm B. Kemudian menentukan jumlah produksi yang tepat untuk susu pasteurisasi, keju, dan susu premium. Kemudian dari problem customer-nya, pihak yang menerima dan menggunakan hasil produksi koperasi meliputi supermarket, hotel, industri makanan, dan minuman. Kemudian untuk problem user, itu penggunanya, pihak yang menjalankan sistem operasional secara langsung terdiri dari manajer produksi, peternak sapi perah, atau si peternaknya, kemudian ada operator pabrik pengolahan susu, kemudian problem analisisnya, tim analisis dan perencana operasional bertugas melakukan analisis terhadap kapasitas produksi yang tersedia, biaya operasional, distribusi, permintaan pasar, serta pengaruh faktor seperti cuaca dan kualitas susu. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Yang terakhir tadi sampai mana nih? Selanjutnya ada six elemen masalah, yaitu yang pertama itu pengambilan keputusan, itu penjelasan dalam sistem itu manajemen koperasi susu, pengelolaan khususnya bagian operasional, produksi, distribusi, dan keuangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan produksi susu harian. Lalu yang kedua itu tujuan pengambil keputusan atau objektif, menentukan
pengalokasian susu dari farm A dan farm B ke berbagai jenis produk, yaitu susu pasteurisasi, keju, dan susu premium, dapat berguna memperoleh keuntungan harian maksimum dengan tahap mempertahankan kualitas produk, memenuhi perintah pasar, serta menjaga keberlanjutan operasional koperasi. Lalu yang ketiga itu kriteria keputusan, itu keuntungan harian koperasi dapat dimaksimalkan. Kontrak minimum distribusi susu pasteurisasi sebesar 15.000 liter per hari dapat terpenuhi. Produksi keju tidak melebihi kapasitas pasar maksimum 4.500 kg per hari. Kualitas susu tetap terjaga selama proses produksi dan distribusi. Lalu yang keempat ada ukuran performansi, yaitu total keuntungan bersih harian perusahaan, jumlah produksi susu pasteurisasi, keju, dan susu premium per hari, total biaya produksi, distribusi, dan pendinginan susu, tingkat pemanfaatan kapasitas produksi dan pendinginan, jumlah limbah yang berhasil diolah menjadi pakan fermentasi, lalu yang kelima itu input kendali alternatif jalur aksi, menentukan jumlah susu dari farm A dan farm B yang dialokasikan ke masing-masing produk, mengatur jadwal produksi dan penggunaan kapasitas pabrik pengolahan, menentukan strategi distribusi produk ke kota besar, mengoptimalkan pengguna fasilitas pendinginan susu, mengolah limbah dan susu reject menjadi pakan fermentasi bernilai jual, menyesuaikan strategi produksi terhadap kondisi cuaca dan permintaan pasar. Lalu yang terakhir itu konteks, koperasi susu Pangalengan menghadapi tantangan dalam pengolahan produksi susu dari dua farm dengan kualitas dan biaya operasional yang berbeda. Sistem operasi dipengaruhi oleh faktor cuaca, kualitas pakan, kesehatan sapi, kapasitas produk, serta distribusi kota besar. Oleh karena itu, diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar koperasi mampu meningkatkan keuntungan, menjaga kualitas produk, memenuhi kontrak distribusi, serta mempertahankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan para peternak. Selanjutnya itu ada sistem relevan atau influence diagramnya. Diagram ini menggambarkan keterkaitan antara produk susu, pengolahan produk, pemanfaatan limbah, biaya operasional, dan permintaan pasar dalam sistem koperasi susu. Seluruh komponen tersebut saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan utama, yaitu memaksimalkan keuntungan perusahaan sekaligus menjaga efisiensi operasional dan keberlanjutan proses produksi. Next. Berikut merupakan rumus simbol yang untuk model matematisnya. Jadi untuk simbolnya itu kita bisa lihat dari keterangannya. Yang pertama, total biaya operasional harian, maka simbolnya TBOH. Dia itu jadi awal katanya aja atau huruf awalnya. Untuk TBOH satuannya itu rupiah per minggu. Untuk D atau demand satuannya orang. Untuk OC keterangannya operational cost, satuannya rupiah. Untuk simbol farm A satuannya tempat, farm B juga tempat. SPR susu premium, satuannya persentase. Jumlah produksi atau JP satuannya unit. Susu pasteurisasi atau SPAS persentase. Keju ataukah kilo satuannya. Total volume susu atau TVS liter untuk satuannya. Facility capacity atau FC tempat. Untuk volume susu diolah FVSD liter per hari. Distribution jam. Facility M. Volume limbah liter. Total volume pakan ternak liter juga. Pengolahan dan pengemasan susu pasteurisasi waktu. Dan total pendapatan harian rupiah per hari. Nilai keuntungan harian perusahaan rupiah per hari. Tingkat pencapaian reduksi limbah persentase.
Berikut merupakan model matematis yang telah kami masukkan ke Google Colab dan POMKM. Untuk hasil output Google Colab bisa kita lihat hasil optimasi koperasi susu Pangalengan, yang dimana alokasi X11 atau farm A ke pabrik itu 18.000 liter per hari. Untuk alokasi farm A ke premium nggak ada, alokasi farm B ke pabrik nggak ada, alokasi farm B ke premium itu 15.000 liter per hari. Untuk total produksi susu pasteurisasi 12.600 liter per hari, total produksi produk keju 3.000 kg per hari, dan total limbah yang diolah 1.800 liter per hari. Maka profit maksimal harian 407 sekian rupiah. Interaksi sistem atau feedback menunjukkan bahwa perubahan pada produksi, distribusi, dan pengolahan limbah akan mempengaruhi biaya, kualitas produk, serta keuntungan operasi susu. Untuk interaksi, jika demand naik, produksi naik. Untuk dampaknya, biayanya naik. Musim panjang, sapi mengalami heat stress. Dampaknya, produksi susu harian menurun sebesar 20-30%, kandungan lemak dan protein susu menurun sehingga pasokan susu premium berkurang. Biaya energi operasional mesin pendingin meningkat. Interaksi musim hujan, produksi meningkat, namun transportasi terlambat, macet, atau jalan susah dilewati. Maka dampaknya keterlambatan pengiriman ke kota besar yang melebihi 6 jam menurunkan kualitas susu segar secara drastis. Untuk interaksi, jadwal pemerahan harian dibuat terlalu padat, dampaknya tingkat kesehatan sapi perah menurun. Kualitas susu segar yang dihasilkan jangka panjang menurun. Volume susu yang diproses di pabrik ditingkatkan. Dampaknya volume susu harian dan limbah cair otomatis meningkat sebesar 10% dari total input pengolahan. Alokasi pengolahan limbah menjadi pakan ternak fermentasi yang ditingkatkan. Dampaknya menambah pendapatan sekunder koperasi 8.000 per kilo per pakannya, menaikkan total biaya variabel pengolahan limbah 2.000 per kilo, mengurangi volume limbah peternakan sesuai dengan tekanan regulasi permintaan pemerintah daerah. Volume produksi keju melebihi batas permintaan pasar harian. Dampaknya terjadi penumpukan inventory produk jadi dan potensi kerugian finansial karena keterbatasan kapasitas pasar domestik. Volume distribusi produk ke kota besar terus meningkat. Dampaknya meningkatkan total pendapatan atau total revenue koperasi, menaikkan emisi karbon dari sektor transportasi yang memicu tekanan dari pemerintah daerah. Mungkin hanya ini yang bisa kami presentasikan. Mungkin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.